Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ardelia Putri Azahra dari kelas 12 IPS 3 absen 9 ingin mempresentasikan tentang ketimpangan sosial dan pemberdayaan komunitas dalam rangka memenuhi pemenuhan tugas dari mata pelajaran sosiologi. Baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial terlebih dahulu. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, ketimpangan sosial menurut para ahli ini contohnya adalah dari William Cockburn. William Cockburn mendefinisikan bahwa ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ada juga definisi ketimpangan sosial dari Jonathan Houghton yang mendefinisikan adalah ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori ketimpangan sosial. Nah, selama berkembangnya zaman, pemikiran teori ketimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua era, yaitu teori ketimpangan sosial klasik dan modern. Nah, teori ketimpangan klasik ini muncul dari abad 19 sampai akhir abad ke-20, sedangkan teori ketimpangan sosial modern muncul pasca Perang Dunia II. Nah, di teori ketimpangan yang klasik ini ada namanya teori pertama struktural fungsional, yaitu dari Emile Durkheim. Nah, menurut Emile Durkheim, ketimpangan sosial tidak dapat dihindari dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Ini terjadi karena ketimpangan berfungsi untuk menciptakan sistem meritokrasi, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas dan juga keahliannya. Yang kedua ada teori konflik dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial dapat terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kapitalisme yang lebih menguntungkan pemodal tetapi merugikan pekerja atau buruh. Yang ketiga ada teori status, kekayaan, dan kekuasaan dari Max Weber. Teori ini beranggapan bahwa ketimpangan sosial memiliki tiga dimensi, yaitu status, kekayaan, dan kekuasaan. Nah, jadi sebenarnya teori ini mengisi kekurangan pada teori konflik yang terlalu berfokus pada masalah ekonomi. Pada dimensi kelas, ketimpangan sosial bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan. Pada dimensi status, berkaitan dengan individu atau kelompok dalam berhubungan dengan satu sama lain. Sedangkan pada dimensi kekuasaan adalah ketika yang berkuasa cenderung lebih mendominasi. Berikutnya adalah teori ketimpangan sosial modern. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori dualisme sosial karena dari pendapat Julius Habsburg. Nah, teori ini berpandangan bahwa ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang terjadi karena adanya perbedaan tujuan ekonomi. Karena dualisme ekonomi inilah kebijakan ekonomi di negara maju tidak berlaku untuk menyejahterakan masyarakat di negara berkembang dan bekas jajahan. Yang kedua ada teori dependensi dari Raoul Prebisch. Teori dependensi atau ketergantungan ini berhubungan dengan adanya ketergantungan antar negara berkembang dengan negara maju. Adanya ketergantungan ini menyebabkan kemunduran bagi negara-negara berkembang atau negara bekas jajahan. Berikutnya ada contoh dari ketimpangan sosial. Di sebelah kanan terlihat beberapa gedung pencakar langit yang berkumpul di dalam suatu area. Apartemen mewah, gedung kantor startup besar, mall yang megah hingga hotel berbintang. Semuanya tertata rapi, terlihat sangat modern. Namun di sebelah kirinya terlihat pemukiman kumuh dan sesak, letaknya hanya terpantau tembok tinggi dengan area mewah di samping kanannya. Banyak rumah yang saling bertumpuk, gang kecil yang kumuh, dan saluran perairan yang mampat penuh sampah. Oleh karena itu, peristiwa ini merupakan contoh terjadinya ketimpangan sosial, yaitu adanya ketidakseimbangan. Berikutnya, slide selanjutnya. Andrinov
Acica Caniago menyebutkan bahwa ada 6 bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosialnya tersebut antara lain, yang pertama ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuknya menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi malas, pesimis, dan mudah menyerah. Selanjutnya ada ketimpangan antara desa dan kota, yang bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Nah, pembangunan infrastruktur di kota ini pastinya tampak lebih masif dan cepat dibandingkan dengan di desa. Berikutnya ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi di dunia. Subwilayah biasanya memiliki akses yang dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan di wilayah. Berikutnya ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Misalnya itu adanya akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah yang sangat berbeda. Biasanya terjadi karena stratifikasi sosial. Berikutnya adalah ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset yang tidak merata terjadi itu karena pendistribusiannya hanya terpusat di perkotaan, sementara di daerah biasanya sangat tertinggal. Misalnya pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Berikutnya adalah ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat dilihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya dan pariwisata, bentuk ketimpangan. Nah, bentuk ketimpangan inilah yang dapat banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Berikutnya ada faktor, nah selain pengertian dan bentuk ketimpangan sosial, faktor penyebab ketimpangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya ketimpangan sosial terjadi bukan karena seorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapat pekerjaan tersebut. Berikutnya dampak ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, kemiskinan, dan dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, berikutnya adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial, yaitu dengan memperbaiki pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil, memberi pemberdayaan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat, pemerintah dan perusahaan juga harus memberi lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga, pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang, masyarakat yang diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapat pekerjaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mengembangkan kemampuan atau bisa diartikan sebagai sebuah proses memberikan daya atau kemampuan untuk pihak yang masih kurang atau belum berdaya. Nah, menurut KBBI, pemberdayaan komunitas ini merupakan proses cara membuat berdaya yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Nah, sedangkan komunitas ini adalah sekelompok masyarakat yang saling mengikat karena adanya identitas yang sama. Jadi definisi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Nah, hal ini merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan oleh para anggota komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, membuat rencana, dan menentukan perubahan sesuai keyakinan dan persepsi mereka sendiri yang diyakini sebagai perbaikan dan penguatan struktur-struktur penopang komunitasnya.
Tujuan pemberdayaan komunitas ialah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, memutuskan apa yang hendak mereka lakukan, serta kemandirian dalam bertindak. Pemberdayaan ini berorientasi pada komunitas yang kurang atau tidak berdaya. Namun, pemberdayaan bisa juga dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dan hambatan yang bisa mengubah komunitas tersebut. Berikutnya adalah prinsip pemberdayaan komunitas. Agar pemberdayaan bisa berjalan lancar, perlu ada prinsip dalam proses pelaksanaannya. Berikut adalah prinsip pemberdayaan menurut Toto Mardikanto. Prinsip yang pertama yaitu mengerjakan, yaitu kegiatan pemberdayaan harus selalu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, akibat. Kegiatan pemberdayaan harus memberi akibat atau pengaruh baik bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, asosiasi. Kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainnya. Berikutnya ada tahap pemberdayaan komunitas. Yang pertama, tahap penyadaran atau awakening. Tahap menyadarkan masyarakat. Tahap penyadaran ini adalah tahap menyadarkan masyarakat akan kemampuan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik. Berikutnya, tahap pemahaman atau understanding, yaitu tahap pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Selanjutnya ada tahap memanfaatkan atau harnessing, yaitu tahap untuk memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Dan yang terakhir ada tahap menggunakan keterampilan atau using, yaitu tahap menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada contoh pemberdayaan. Nah, contoh kegiatan pemberdayaan ini bentuknya bermacam-macam, berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana prasarana, dan juga lain-lain. Nah, aktor pemberdayaan komunitasnya ini sendiri kan terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.